Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini Muhammad Aulia Fitra Fauzi dari kelas PAI 4G akan membacakan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam. Oke, yang pertama itu soalnya menjelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh nyata dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Oke. Filsafat pendidikan Islam melandaskan pada Al-Quran, hadis, serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Prinsip utama dalam pendidikan Islam adalah tauhid atau keesaan Allah yang membentuk tujuan utama pendidikan, mencetak insan yang berakhlak mulia, berilmu dan bertakwa. Di madrasah dan di pesantren, filsafat ini mempengaruhi metode pengajaran seperti pertama itu ada integrasi ilmu agama dan umum. Di pesantren modern seperti Gontor. Selain kajian kitab kuning, siswa juga dapat belajar sains dan teknologi. Yang kedua itu ada metode pembelajaran berbasis hikmah. Guru atau ustadz tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua ada pendidikan karakter. Adanya konsep adab sebelum ilmu, di mana murid diajarkan sopan santun sebelum mendalami ilmu, di mana ada bahasan al-adabu muhakamatun, adab itu sebagian dari hukum. Jadi kita itu harus punya adab dulu sebelum ilmu. Oke, yang kedua itu ini saya mendapatkan referensinya itu dari Al-Atos. Yang kedua ada perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Nah, dari aspek landasan yaitu pendidikan agama Islam itu wahyu, filsafat pendidikan Islam itu wahyu, Al-Quran, hadis, akal dan pengalaman. Sedangkan filsafat pendidikan Barat itu rasionalisme, empirisme, pragmatisme. Nah, yang selanjutnya itu tujuan filsafat pendidikan Islam itu membentuk manusia yang bertakwa dan berilmu. Sedangkan filsafat pendidikan Barat itu membentuk individu yang mandiri dan produktif. Metodenya juga berbeda. Kalau filsafat pendidikan Islam itu integrasi antara akal dan wahyu, sedangkan yang Barat itu berbasis sains dan teknologi. Kelebihannya mengutamakan yang filsafat pendidikan Islam itu mengutamakan moralitas, keseimbangan dunia akhirat, sedangkan yang Barat berorientasi pada inovasi dan pemikiran kritis. Kekurangannya mungkin di dalam agama pendidikan Islam itu kadang-kadang kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, sedangkan di Barat cenderung sekuler dan kurang tekanan nilai dan spiritual. Oke, yang ketiga itu bagaimana sih kerangka kerja filsafat pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum. Oke, sini saya akan ruang lingkup pendidikan. Yang pertama ada ontologi, hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang berakal dan bermoral. Yang kedua epistemologi, sumber ilmu berasal dari wahyu, akal dan pengalaman. Yang ketiga itu aksiologi, pendidikan harus menciptakan insan yang berakhlak baik. Nah, dalam pendidikan agama Islam, unsur-unsur penting meliputi integrasi nilai Islam dalam semua mata pelajaran, metode pembelajaran berbasis hikmah dan tadabbur. 3. Pembentukan karakter Islami sebagai prioritas utama. Oke, ya saya akan menjawab yang keempat, penerapan filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi pendidikan Islam. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti globalisasi dan digitalisasi lembaga pendidikan Islam, harus yang pertama itu belajar teknologi berbasis nilai Islam. Misalnya aplikasi pendidikan berbasis Al-Quran, ya kayak Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Kalau enggak seperti
azan gitu ya, suara azan Al-Quran menentukan ini adalah di aplikasinya. Yang kedua itu ada memadukan konsep ijtihad dalam kurikulum agar pendidikan tetap relevan. Yang selanjutnya itu ada pemanfaatkan metode blended learning tanpa meninggalkan metode tradisional seperti holocaust. Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Urgensi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia berkarakter dengan konsep insan kamil, manusia sempurna seperti yang terbentuk melalui pendidikan Islam. Meliputi tawadu atau rendah hati, sabar dan istiqomah, tanggung jawab dan amanah. Nah, ketika individu memiliki karakter Islami yang kuat, masyarakat akan terbentuk sebagai komunitas yang harmonis dan beradab. Oke, saya akan pertanyaan selanjutnya itu pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Beberapa pendekatan dalam studi filsafat Islam yaitu yang pertama ada pendekatan normatif berbasis Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada pendekatan historis yang dilakukan oleh studi pemikiran ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Pendidikan komparatif membandingkan filsafat Islam dan Barat, kayak tadi misalnya di jawaban nomor 2. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu rancangan program pendidikan Islam berbasis hakikat manusia dan pendidikan Islam. Program pendidikan yang dirancang harus mempertimbangkan yang pertama fitrah manusia sebagai makhluk berakal dan beragam. Selanjutnya pendidikan sebagai proses terbentuknya insan kamil. Komponen utama dalam program tersebut yang pertama ada kurikulum berbasis tauhid. Semua mata pelajaran memiliki nilai-nilai Islam. Selanjutnya metode pembelajaran berbasis hikmah dan tadib. Yang selanjutnya evaluasi berbasis kompetensi spiritual dan akademik. Pertanyaan selanjutnya, peran filsafat pendidikan Islam dalam demokrasi pendidikan. Pertama itu ada demokrasi pendidikan bertujuan menciptakan pendidikan inklusif dan adil. Filsafat pendidikan Islam berkontribusi melalui konsep adil atau keadilan dalam akses pendidikan. Semua anak tanpa membedakan status sosial berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.